sudah ditemukan ya oleh penyidik. Diragukan mengenai chattingan-chattingan yang beredar itu adalah pasca disitanya handphone milik Firdausen. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Saya mau kembali ke Pak Argo, ada tanggapan terhadap saksi ahli? Ada tanggapan Pak Argo? Menurut beliau yang identik, yang aku yakin itu beliau fotonya. Tadi udah jelaskan Bang Karni ya, bahwa dari ahli telematika ya, Bang Habib Mahi menyampaikan bahwa intinya bahwa foto itu tidak ada rekayasa. Ya. Itu di sini yang pertama. Dan juga selain itu juga kita memeriksa beberapa saksi ahli ya, contoh seperti ahli forensik face gitu ya. Itu juga ada bahwa foto tersebut asli wajah sesuai dengan data KTP, misalnya seperti itu. Udah kita lakukan pemeriksaan semuanya, di situ sudah identik. Dan juga seperti ahli digital forensik juga kita sudah mengetes ya bukti rekaman suara itu, ya, bisa suara rekaman itu di situ. Semuanya sudah kita lakukan. Dan ini pun jadi sebagai nanti dasar sebagai penyidik nanti untuk menjadikan bahwa perkara ini untuk melengkapi nanti di sidang pengadilan. Demikian Bang Karni. Ya, itu ahli yang membenarkan bahwa suara itu identik, chatting itu identik, ahli apa namanya? Ada ahli digital forensik ya, itu digital forensik sudah menyatakan bahwa bukti rekaman suara ada persamaan dengan suara Eva, di situ ada semua sudah kita lakukan pemeriksaan saksi ahli ini, dan ini bagian daripada kita menjadi alat sama bukti. dengan Firza mungkin maksudnya. Ya betul. Ini sesuai dengan saksi ahli yang kita minta keterangan. Kan tadi katanya suaranya Emma itu hilang, jadi seolah-olah monolog. Kalau itu kan kita harus melihat apakah provider itu sama. Kan kita tidak mungkin misalnya dua orang itu kita mengetahui apa namanya dua-duanya ngomong. Otomatis kan misalnya providernya itu berbeda pun kita harus satu-satu di situ. Nanti satu-satu itu baru kita lihat. Jadi tidak mungkin kita mendengarkan dua-duanya ya di situ. Ya, untuk Habib Rizik tuduhannya kalau dari dialog kita tadi menyuruh. Ya, itu beliau kan tadi mengatakan audio dan chatting beliau belum bisa meyakini. Dari mana kita ada dialog fisik yang menyuruh? Jadi yang pertama kita kan harus bisa menunjukkan dulu Bang Karni. Handphone sudah kita temukan, sudah kita lakukan pemeriksaan bahwa betul ya, dari saksi ahli menyatakan bahwa betul, kemudian ada chatting di situ. Nah, chatting itu pun setiap kegiatan ada fotonya. Setiap kegiatan ada fotonya. Itu pun kita buktikan itu di situ. Tadi telah saya sampaikan misalnya kegiatan chatting itu berbicara apa? Ada fotonya. Akan kita cek itu di situ. Misalnya kegiatannya di mana? Kita cek di mana itu. Jadi kita ingin membuktikan bahwa chatting itu benar, ya. Jadi dua handphone itu baik handphone Firza maupun handphonenya Habib sudah jadi barang bukti. Sudah ada di polisi. Sudah ada. Baik, sekarang ke Pak Egy Sujana. Balik dari Mekah kok bukan putih. Ya. Allah wasalam ji. Ya, Bang Karni udah lama 3 tahun nggak ketemu. Makanya. Dalam konteks yang ingin saya terangkan, kita berbasis kepada hukum acara pidana, ya kalau dalam pengertian yang sekarang ini. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pasal 1 ayat 2, seingat saya tentang penyidikan, itu harus dilakukan dengan serangkaian tindakan penyidik
untuk membuat terang benderang tindak pidananya untuk menemukan tersangka. Nah, kalau keterangan sahabat saya Pak Argo ya, kita mau polisi ini sohib dulu saya belain waktu Budi Gunawan kan. Karena polisi benar waktu itu lawan KPK saya bela. Nah, sekarang saya bela Habib karena saya melihat Habib benar gitu. Ya jangan begitu-gitu jasa gitu dong. Iya. Itu. Iya makanya. Itu jadi, ria namanya. Bukan, ini suatu fakta bahwa kita bersahabat gitu loh Pak. Oh gitu. Tapi sekarang berseberangan dalam pengertian ilmu hukum. Profesi, gitu loh maksud saya begitu Pak Karni. Jangan dipelintir-pelintir lah. Ya. Jadi di dalam konteks yang ini Pak Argo ya, saya tidak melihat tadi pernyataan yang serius dulu. Apakah chattingannya asli apa enggak? Itu dulu. Karena kalau foto tadi sudah. Tapi chattingannya itu loh. Karena chattingan itu bisa dimainkan tadi. Chattingannya mungkin asli tapi orangnya belum tentu yang namanya Habib Rizik dengan Firza. Itu tadi ahli mengatakan gitu, Abah tadi. Jadi saya ingin kejelasan dulu Pak Karni. Kalau tidak berani polisi menyatakan ini asli, maka bagaimana kita mau melakukan penyidikan lebih jauh? Kalau dinyatakan asli, maka harus membuktikan bagaimana mendapatkan chatting ini. Karena teknologi WhatsApp beda dengan SMS, dengan telepon yang sifatnya umum kita tahu. Dia punya kategori tersendiri dan saya punya ahli Pak Karni yang saya bawa sekarang supaya jelas kalau mau pendekatan ahli tentang IT di bidang Photoshop ada, di bidang elektroniknya ada. Ya, dan saya juga bersama teman-teman tim, ada Rasman, ada Feldi Taha, ada semua, ada Ardi, ada ini Azam, semua teman-teman kita ini, ada Buria, ya ada Dahlia. Enggak perlu disebut semua. Iya tim Pak, nggak apa-apa. Iya bukan, saya nggak masuk. Kalau Ya, saya oke, datang oke. ke kantor Jawa Oke, tim boleh pembela dikenalin ulama. tuh. Jadi dalam pengertian itu, saya fokus dulu, chattingan itu kalau didalilkan bahwa itu asli, maka yang mendalilkan harus membuktikan. Nah, logika terbaliknya, menurut tinjauan kita bersama tim ahli, chattingan itu palsu. Nah, kita mendalilkannya dengan teori dari sisi IT, makanya yang ahli saya bawa, tapi nggak dikasih kesempatan ya gimana? Saya mau menjelaskan. Mestinya Pak Karni kasih kesempatan dong. Ada yang kita kasih kesempatan. Oh iya deh nanti ini. Herman Nah, Sah. terus yang kedua, dari sisi saksi-saksi. Saksi itu menurut ketentuan hukum acara pidana juga, yaitu harus melihat, mendengar, mengetahui, mengalami ya. Jadi ada interaksi panca indera dengan peristiwa hukum itu. Baru disebut saksi. Saksi ahli, ini saksi ahli. Saksi ahli itu pendapat. Ya, memang pendapat. Iya. Nah itu pun bisa kita bantah, fotonya pun ada bahwa fotonya itu editan, tadi diakui. Walaupun tidak request, tapi editan. Ya. Kalau sudah editan nggak bisa lagi jadi barang bukti. Karena barang bukti yang didapat dengan cara melawan hukum, itu batal demi hukum. Nggak bisa. Bakal ditolak di pengadilan juga. Nah jadi saya lebih fokus dulu. Ya. Itu yang harus digarisbawahi. Tolong Pak Polisi, Pak Argo yang terhormat ya. Bagaimana chattingan ini? Karena kami melihat itu palsu, itu rekayasa, itu dibuat. Karena lebih jauhnya lagi, tadi Abah sudah jelaskan, tidak mungkin disadap. Tidak mungkin bisa disadap. Dan kalaupun itu hasil sadap, tidak boleh. Ingat kasus Papa minta saham. Nggak ada melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 20 tahun 2016. Nah jadi kalau dalam konteks kita mau diteruskan sampai ke pengadilan, mau ngapain ke pengadilan? Orang datanya aja nggak benar. Nah, ada satu lagi yang perlu ditegaskan di sini dari sisi peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 pasal 69 ya sampai 71 itu menjelaskan tentang tahapan yang disebut gelar perkara. Ada gelar perkara awal, ada gelar perkara pertengahan, ada gelar perkara akhir. Nah pertanyaannya, gelar perkara buat kita mana untuk persoalan ini? Nah ada satu lagi di pasal 71 ayat 1, gelar perkara khusus. Kenapa harus khusus? Ada dua hal penting penjelasannya. Satu, adanya komplain dari penasihat hukum atau kita lawyernya atau keluarga korban. Boleh, harus dilakukan gelar perkara khusus.
dan juga ada rekomendasi tertulis dari Presiden, garis miring Mendagri, garis miring Gubernur. Jadi nggak ada istilah intervensi kalau Presiden mau memerintahkan. Ini kewenangannya karena dimungkinkan dari segi hukum yang mengatakan tentang adanya rekomendasi tertulis Presiden. Nah, kita meminta kalau benar seperti ini yang diadakan, mengapa tidak ada gelar perkara khusus paling tidak seperti ini? Karena ini saya udah ada komplain sekarang sebagai lawyer, ya, yang dimungkinkan oleh Perkap, peraturan Kapolri, bahkan diterjemahkan lagi oleh peraturan Kabareskrim nomor 4, ya, peraturan Kabareskrim nomor 4 tahun 2014 pasal 19. Itu kalau konteksnya kasus-kasus yang menimbulkan perhatian publik yang besar dan menimbulkan satu busa kamtipmas yang berbahaya, maka perlu dilakukan gelar perkara khusus ini. Jadi baik Perkap, Kapolrinya maupun Kabareskrimnya sudah punya aturan untuk itu. Nah, pertanyaan seriusnya, kok belum dilaksanakan ini tapi sudah dinyatakan tersangka? Saya menyatakan secara ilmu hukum yang saya mengerti ini, jangankan tersangka, jadi saksi aja nggak pantas Habib Rizik itu. Kenapa? Tidak ada interaksi panca inderanya mengalami peristiwa itu. Dia tidak melihat, tidak mendengar, tidak mengetahui. Ujuk-ujuk cek Sundama ada aja kasusnya dia tuh. Dari mana? Seperti Pak Karni bilang, tiba-tiba masuk di grup aja. Jadi hal yang seperti ini yang harus dibuktikan. Nah, selanjutnya lagi, kalau konteksnya saya melihat cara pihak kepolisian ansih kepada undang-undang pornografi saja dulu gitu loh, yang dikaitkan dengan pasal 4 dan pasal 6 tentang membuat dan kemudian menyuruh dan lain sebagainya. Menurut saya hukum itu kekuatannya di logika, harus kuat, kausalitas itu harus kuat. Nggak mungkin kalau cuma undang-undang pornografi saja ya, nggak bisa dipidana. Kenapa? Karena tadi sudah diakui yang sifatnya private, kita moto sendiri lagi mandi kayak apa urusan kita simpan, bukan pornografi, itu tidak bisa dipidana. Lalu apa masalahnya sekarang? Masalahnya karena harus dikaitkan dengan undang-undang IT, terutama pasal 27 ayat 1. Di situ jelas ada yang mentransmisi, ada yang mendistribusikan, ada yang membuat untuk bisa diakses. Nah, persoalan dalam konteks hukum IT ini, yang mengupload inilah, yang men-share inilah, yang harusnya ditersangkakan atau diperiksa setidak-tidaknya. Tapi pertanyaannya, kok nggak ada? Kok anonimus? Anonimus itu yang tidak punya identitas. Kalau tidak punya identitas, bagaimana menjadi subjek hukum? Kalau tidak menjadi subjek hukum, tidak pantas dijadikan sebagai alat bukti. Apa ini? Ya, jadi janganlah kita ini mengkriminalisasi. Makanya ini kita katakan mengkriminalisasi, mengada-ada, orang yang nggak ada jadi ada. Nah, untuk itu dengan hormat ya kepada Pak Argo sebagai pihak kepolisian di sini, saya minta dengan sangat, ya, kenapa kita ini, maksud saya Habib Rizik sebagai klien saya, ya, kok diperlakukan tidak adil gitu loh Bang Andi. Kalau dibandingkan dengan Basuki Cahayapurnama, saya kira kita nggak perlu begini Bang Karni, berlebar keluar perkara ini. Bang Karni beri saya kebebasan sebagaimana Bang Karni kasih kebebasan tapi semua. Dia tetap dalam perkara ini. Enggak, perkaranya ini kaitannya dengan gelar perkara. Waktu Ahok ada gelar perkara. Gelar perkara kan ada orangnya. Ini orangnya lagi di Saudi. Begini, itu teknis. Saya bisa datangkan Habib Rizik. Sekarang pun bisa saya telepon. Beb, tolong Beb. Suruh dulu baru tutup gelar bagaimana gelar perkaranya Pak? Kok Ahok sangat istimewa? Padahal pasal 27. Jangan bandingkan dengan perkara lain maksud saya. Kita bicara ini aja. Saya membandingkan peristiwa hukum. Ini peristiwa hukum Bang Iya, Andi. tapi tidak sebanding, tidak sebagus. Tidak boleh orang diperlakukan berbeda dalam pandangan hukum dan pemerintahan. Tidak boleh. Baik. Karena itu saya berharap dalam konteks ini saya sudah tulis juga kepada Presiden dan Presiden sudah terima, ini tanda terimanya. Saya protes keras karena saya sudah tulis surat ke Kapolri, belum ada tanggapan. Tanggal 29 saya tulis surat ke Kapolri. Hari ini saya tulis surat kepada Presiden sebagai Panglima tertinggi TNI Polri untuk segera melakukan gelar perkara khusus ini. Baik. Kalau tidak bisa juga,
SP3 sajalah. Malu nanti ini, pasti kalah di pengadilan kalau Ya. sampai pengadilan. Ya presiden nggak bisa SP3. Oleh karena itu kita berharap kalau tidak mau ada hal-hal yang seperti Habib bilang, Habib yang bilang sendiri bukan saya. Dia tidak mau pulang untuk mencegah pertumpahan darah. Jangan Baik, sampai ada baik, konflik. baik. Gitu, Sekarang Bang Ali. saya ke- Bang Ari, belum selesai. Kasihlah saya. Mereka tadi nggak ada yang potong-potong, Bang Ari. Kalau mereka- Kenapa giliran saya dipotong terus? Mereka itu siapa? 2 orang. Saya mau kasih Pak Hermansyah Ya. yang dukung Anda. Belum selesai, kasihlah ke sebelah. Ya nanti tambah kalau ada. Oke, oke. Pak Hermansyah, saya minta Pak Hermansyah, Pak. Saya minta Pak Hermansyah, apa pendapat Pak Hermansyah tentang keterangan Abah tadi? Pendapat atau berbeda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada prinsipnya saya sama dalam kasus pendapat mengenai fake itu, chats itu adalah bukan fake chat, jadi asli. Tapi yang seharusnya saya garis bawahi adalah chat itu asli tapi palsu. Apa itu? Jadi kalau kita definisikan chat itu asli tapi palsu, sepertinya ada sesuatu yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain, si pemilik account, untuk melakukan chatting. Jadi di dalam nanti ini saya bawakan beberapa suatu slide bagaimana seorang hacker dia bisa mensimulasikan di kiri itu adalah victim yang target, dia bicara dengan sebelah di B, lalu si hacker akan punya suatu sistem mekanisme yang menyerang, attack dari sisi level signaling. Mungkin nanti saya jelaskan sedikit di SS7 signaling. Yang dilakukan oleh seseorang yang asli tapi palsu ini adalah melakukan pengalihan verification code, jadi verifikasi dari WhatsApp. WhatsApp itu punya kelemahan dari sisi verifikasi karena dia tidak mengenal IMSI IMEI atau handphone SIM card yang pairing atau embed di dalam akunnya. Jadi artinya kalau seseorang ingin melakukan attack atau cloning WhatsApp, dia cukup mengirimkan kode ke nomor tertentu. Sebenarnya handphone yang target ini dilarikan ke forward, bisa call atau SMS ke handphonenya si hacker itu sendiri. Jadi artinya kita tidak berbicara mengenai security dari WhatsApp karena itu sangat canggih ya, sampai sekarang susah di decrypt. Tapi yang terjadi adalah kelemahan WhatsApp dimanfaatkan oleh seseorang untuk menggunakan WhatsApp account orang lain dengan teknologi intercept. Ada beberapa teknologi, salah satu yang saya bawakan adalah teknologi SS7 signaling. Ini saya kutip dari Forbes.com, jadi majalah Forbes. Ini dibikin oleh orang Israel, ada produk dari Israel sekarang tahun ini akan mengubah cara pandang kita tentang apa yang namanya penyadapan, Pak Karni. Kenapa? Karena SS7 signaling ini dilakukan oleh produk dari Israel ini, mereka namakan Unlimited Intercept System. Dia bisa melakukan penyadapan di seluruh dunia. Jadi dia jual perangkat ini $20 juta, bisa dicek di website, dan dia bisa klaim secara promosi, we can hack people all in this planet. Jadi siapapun di dunia ini bisa di-hack. Artinya, akibatnya verification code WhatsApp, siapapun, Bang Karni punya WhatsApp, kalau saya punya alat ini, saya bisa pindahkan verification code ke handphone saya, maka saya berperan jadi Pak Karni. Dan saya bisa WhatsApp kemanapun. Kalau Pak Karni punya foto porno Pak Karni akan saya sedot ke HP saya, karena saya berkelakuan atau seperti akunnya Pak Karni, maka saya bisa chat ke orang lain, maka WhatsApp saya itu asli.
tapi bukan Pak Karni melakukan. Nah, seperti keterangan Mbak polisi, kalau itu terjadi, walaupun saya punya WhatsApp ke istri, sedangkan diambil alih oleh orang lain, maka WhatsApp itu menjadi berbahaya untuk saya. Itu. Jadi teknologi tingkat penyadapan ini sangat berbahaya dan sekarang ini sudah terjadi. Ini di level yang paling canggih saat ini. Dan ini kita harus aware karena siapapun dari pejabat, maaf mungkin hingga presiden, jika dilakukan seperti ini, cara pengambil alihan seperti ini, itu akan menjadi mudah. Seseorang bisa mengambil akun siapapun. Dan kalau misalnya Habib Rizik dengan kasus seperti ini dipidanakan, ini akan banyak orang bisa seperti Habib Rizik dipidanakan karena adanya teknologi seperti ini. Bagaimana teknologi itu bisa mengambil akun WhatsApp orang lain. Satu lagi Bang Karni, WhatsApp tidak mengenal apa yang namanya SIM card. WhatsApp tidak mengenal adanya handphone. Saya kalau punya laptop cukup pakai laptop, kita juga bisa kan menginstal WhatsApp di laptop itu. Yang paling penting apa? Verifikasi dari kode dari WhatsApp. Nah, kalau verifikasi WhatsApp itu di hack atau di intercept, itu akan menjadi berbahaya. Nah, kalau tadi saya bicara Pak. Intinya Pak, Anda mau mengatakan bahwa ini di intercept? Iya. Nah, kalau chattingnya. Jadi di intercept kode dari chatting. Iya. Kodenya. Akibatnya chattingnya ini pindah ke seseorang. Orang lain yang melakukan chatting. Anda juga jadi saksi di BAP? Belum sih Pak. Oh belum. Tapi Anda nanti akan jadi saksi dari pihak tersangka. Ya insya Allah, tapi belum tahu. Nanti mungkin. Nah, satu lagi Pak. Tergantung Bapak itu. Satu lagi Pak Karni. Jadi dipastikan itu palsu apa enggak? Asli tapi palsu menurut saya. Kalau pertanyaan selanjutnya, kenapa saya bilang semua orang bisa melakukan? Tadi saya bilang ini ada produk, saya kebetulan lagi sejak 2012 menyelidiki yang disebut intercept alat atau IMSI catcher atau stingray ini. Alat ini bisa dengan mudah didapatkan dengan harga di bawah $10.000. Bayangkan kalau saya udah punya alat ini, saya bisa mengintercept satu ruangan ini, saya bisa ambil dan saya bisa seenaknya ambil alih. Itu akan sangat berbahaya dan bisa dilaporkan ke orang lain. Udah terjawab ya. Ada itu lebih dari polisi kalau nyuruh orang. Itu benar nggak? Jangankan tersangka, saksi aja ngaku gitu. Pak gimana di keterangan Pak Hermansyah? Ada beberapa hal yang saya perlu komentari. Kalau tadi misalnya kita bilang itu mengenai untuk membuat fake chat itu dilakukan oleh hacker, come on. Kita jangan nembak kucing pakai sniper. Ya sambit aja sama makanan juga kabur. Ya untuk melakukan fake chat tidak butuh hacker. Tidak butuh ilmu apa-apa, cukup mendownload, kemudian dia aplikasinya. Anak kecil juga bisa mendownload, sekarang juga di-download, di-install bisa. Cuma sebentar sudah bisa. Ya, itu. Jadi ini jangan sampai ke arah yang hacker kayaknya wah ini luar biasa. Ini hanya suatu salinan komunikasi yang dibuat di dalam dari satu perangkat. Di mana bukti apakah itu fake atau tidak, nanti dibuktikan di pengadilan. Di situ kita lihat dari konten ini saja nanti bisa buktikan. Ya, apakah bukti saya nanti akan bisa menyalahkan satu pihak atau pihak yang lain? Dari sana bisa kelihatan apakah itu fake apa enggak. Nggak usah ngomong jauh ya sampai ke hacking. Ini nggak sampai ke hacking. Kemudian mengenai SS7 itu sudah dari tahun 1975, bukan baru sekarang-sekarang. Ya, itu sudah mulai dibangunnya dianalisa udah dari tahun dulu dan itu bukan untuk melakukan interupsi. Kalau komunikasi yang ada ini sekarang dibilang dari pakai SS7, nggak akan kelihatan tuh yang namanya foto Habibnya di sini, kemudian ada chatting, nggak kelihatan. Yang ada adalah komunikasinya, dia mengintrusi komunikasi ini. Dan kalau dia berhasil mengintrusi tersebut, ya kemudian ke WhatsApp dengan angka hanya 10.000 US, mendingan ngancam WhatsApp. WhatsApp itu sekarang salah satu dimiliki oleh Facebook, ya.
itu ngancam WhatsApp aja. Oh ya saya minta jangankan 10.000, 10 juta pun dibayarin sama WhatsApp kalau memang mampu membongkar. Ngapain ecek-ecek pakai jual 10.000, gitu loh. Ya. Baik. Nah kita bisa lihatnya, jadi juga harus diperhatikan jangan sampai seolah orang melihatnya wah ini sesuatu yang besar kemudian jadi ancaman. Saya juga khawatir nanti masyarakat Indonesia jadi ngeri, wah ini semua bisa jadi korban. Baik, Ya. baik. Ada mau nambahin? Saya mau menanggapi ya. Saya kira Pak Abimanyu tidak mengerti apa yang saya bicarakan ya. Pertama, saya mau bicara, saya tidak bicara fact check itu terlalu mudah. Ya. Yang kedua, saya berbicara mengenai bagaimana seseorang mengambil kode verifikasi dari WhatsApp orang lain. Apa teknik yang dilakukan? Itu salah satunya ada IMSI catcher yang dilakukan adalah suatu buah handphone, dia akan masuk ke BTS lain, satu BTS fake. Nah di BTS fake inilah nanti dia akan mengirimkan atau dikirimkan SMS. Jadi ada device. Nah yang dilakukan, yang dimaksud saya tadi itu adalah verification code-nya, bukan dari WhatsApp-nya. Jadi kalau Pak Abimanyu punya WhatsApp, saya punya IMSI catcher atau dengan SS7 interrupts ini, saya bisa alihkan forward call atau SMS handphone Pak Abimanyu ke handphone saya. Nah, verifikasi code SMS bukan WhatsApp. SMS bukan WhatsApp. Bukan. Pak Abimanyu saya mengerti. SMS verification code WhatsApp itu pakai SMS dan pakai call. Gimana sih, Pak? Bukan SMS-nya. Kalau Pak Abimanyu install WhatsApp, kan verifikasi code dikirimkan berupa SMS. Buktikan. Saya kira dua-dua kita udah dengar. Enggak, saya mau tutup dulu. Pemirsa, yang satu bilang yang satu lagi tidak ngerti. Yang ini bilang sebenarnya saya dua-duanya saya nggak ngerti. Mudah-mudahan pemirsa ngerti. Kita lihat saja.